Shalom Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampai hari ini saya masih terus mengikuti perkembangan yang terjadi di media sosial, secara khusus tentang persoalan kasus yang menimpa keluarga kami. Saya mulai melihat bahwa persoalan hukum, atau meskipun anak kekasih kami Pongbelo sudah 2 hari ini berada di Polda Sulsel, tapi saya masih melihat bahwa akhirnya saya berpikir bahwa persoalan hukum akan mulai bergulir di sana, dan kemudian tentu kami berharap bahwa itu bisa selesai dengan baik. Tetapi kemudian saya mulai melihat bahwa ada perkembangan di dalam hukum sepertinya melahirkan proses hukum yang lain lagi, karena saya mendengar bahwa ada dari pihak keluarga yang kemudian melaporkan beberapa akun yang mereka katakan itu akun palsu, yang kemudian menyampaikan komentar-komentar yang saya yakin ya pasti karena kita manusia semua punya perasaan, yang kemudian menimbulkan sakit, marah, kecewa dengan komentar itu. Itulah sebabnya mereka terdorong untuk kemudian melaporkan kejadian itu. Tetapi kemudian itu sebagai seorang hamba Tuhan, tentu bagi saya harus mencoba merenungkan apa yang terjadi, dan yang paling pentingnya adalah kemudian langkah seperti apa sih yang paling tepat untuk menyelesaikan persoalan. Nah, saya kemudian merenungkan mulai dari tadi malam sampai pagi ini, saya merenungkan bahwa hukum seperti apa sih yang ditawarkan Alkitab untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Nah, saya menemukan hal ini. Pagi ini yang saya mau bagi ke kita, tentu saja secara khusus mungkin untuk seluruh rumpun keluarga. Tapi sebelumnya tentu saya dari keluarga Belo Salurante mungkin perlu mengatakan kepada seluruh keluarga Salurante bahwa ya kami minta maaf kalau kemudian dampak dari persoalan anak kekasih kami Amda kemudian imbasnya kepada seluruh keluarga besar Salurante, yang tentu saya tahu persis bahwa sebenarnya ini adalah kasus personal dari anak kami, yang kemudian seluruh rumpun keluarga harus menerima dampaknya. Untuk hal itu saya secara pribadi saya meminta maaf kepada seluruh rumpun keluarga. Nah, ini yang saya mau bagi. Ini yang saya temukan, hukum yang ditawarkan oleh Alkitab untuk menyelesaikan sebuah konflik, persoalan, dan masalah yang lain-lain. Nah, tapi sebelumnya saya mau baca satu ayat dulu kepada setiap kita untuk menjadi dasar dari perenungan saya secara pribadi. Itu Matius 5 ayat 43-44. Ini adalah perkataan Yesus, ini adalah khotbah di atas bukit, khotbah Yesus yang paling terkenal. Ini khotbah yang diteladani oleh sang tokoh dunia yang luar biasa dikenal dengan pahlawan perdamaian, yaitu Mahatma Gandhi. Dia sangat terpesona dengan khotbah Yesus di atas bukit ini, dan bahkan dia menerapkan itu di dalam kehidupannya. Itulah sebabnya mereka meraih kemerdekaan tanpa harus berperang. Ayatnya bilang begini, ayat 43, Matius 5, 43-44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, di ayat ini jelas sekali kemudian ada 2 perbandingan hukum yang disampaikan oleh Yesus. Pertama, dia bilang kamu sudah mendengar, itu merujuk kepada hukum Yahudi, hukum yang diterapkan ya orang Yahudi di dalam dari Musa, dari turunan ke keturunan.
Dia mengatakan begini, ya hukum itu mengatakan kasihi sesamamu tetapi benci musuhmu. Tetapi kemudian Yesus mengatakan begini, tetapi saya berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang mengasihi engkau. Ini yang sering kita sebut dengan hukum kasih kan, dan yang di atas itu kita sering sebut itu hukum Taurat. Nah, jadi ada dua hukum yang ditawarkan Alkitab untuk atau yang diajarkan Alkitab untuk menyelesaikan masalah. Nah, tentu saja kita tahu bahwa Yesus tidak datang meniadakan hukum Taurat, itu ada di ayat-ayat sebelumnya, tetapi dia datang menyempurnakannya. Tentu kemudian yang perlu kita simak atau kita pilih adalah yang sempurna. Itu kita berpikir bijak tentunya dalam hal itu. Nah, cuman saya ingin membawa kita untuk melihat perbedaan dari kedua hukum ini dalam menyelesaikan masalah. Saya mau fokus di situ. Perbedaan utama hukum Taurat dengan hukum kasih dalam menyelesaikan masalah. Nah, saya belajar bahwa hukum Taurat atau yang sering kita sebut mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, itu hukum Yahudi. Nah, itu langsung pada tindakan fisik, ya. Langsung pada tindakan fisik. Pokoknya tidak ada lagi tawar-menawar. Kalau gigi saya ditonjok orang dan copot satu, saya harus copot juga giginya satu. Kalau kemudian saya dibunuh orang, maka keluarga saya harus memastikan bahwa orang yang membunuh saya harus dibunuh juga. Itu terlihat adil sekali. Tetapi sekali lagi bahwa inilah cara hukum Taurat menyelesaikan masalah. Jadi dia langsung pada tindakan fisik. Nah, hukum kasih berbeda. Dia tidak fokus, dia tidak memulai dengan tindakan fisik, tetapi dia memulai dengan respon. Dia mulai dengan membawa kita melihat respon kita di dalam menyelesaikan masalah, di dalam menyelesaikan konflik. Nah, respon itu berbicara tentang sikap hati. Itu sangat erat hubungannya dengan masalah mental. Sikap hati, itulah respon. Nah, makanya dia bilang tadi begini, tapi saya berkata kepadamu, kasihi musuhmu, berdoalah untuk mereka. Wow, waktu saya belajar itu, terus saya pribadi pun, Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekalian, saya marah, saya kecewa mendengar, kadang membaca komentar yang oke lah, memang kebenaran sepertinya komentar-komentar itu seperti orang yang gak punya salah, yang memang sudah terlalu berlebihan. Saya marah, tetapi saya tahu bahwa saya bisa memilih dalam merespon. Nah, kalau kemudian kita lihat kedua perbedaan utama itu adalah masalah yang langsung satu fokus tindakan fisik, yang satu melihat respon kita dulu. Waktu persoalan itu datang, respon apa yang akan kita ambil. Nah, persamaannya adalah sama-sama menyelesaikan masalah. Kalau hukum Taurat yang langsung pada fisik tadi, masalah langsung selesai, cepat. Karena coba Anda bayangkan, kemudian kalau umpamanya gigi saya ditonjok, saya marah, keluarga saya marah, oke, keluarin juga giginya satu, tak, seolah-olah saya puas, keluarga saya puas, kan seperti itu, selesai masalah. Tetapi sayangnya adalah, perbedaannya adalah hukum Taurat atau hukum Yahudi itu menyelesaikan masalah cepat namun sesaat, yang sebenarnya sama saja dengan tidak selesai. Nah, saya beri alasannya, saya beri penjelasannya adalah seperti ini. Coba Anda bayangkan, kalau saya ditonjok, keluar gigi saya satu, saya tonjok kembali yang mencopot gigi saya satu, apakah kemudian itu menyelesaikan masalah? Otomatis bekasnya akan selalu ada. Setiap kali saya melihat dia, tentu setiap kali saya melihat gigi saya yang rontok, saya akan selalu ingat ini orang. Dan meskipun saya sudah mencopot giginya, itu belum tentu beres di dalam sini.
saya mungkin akan belum merasa puas. Kenapa? Karena bagaimanapun saya sudah merasa dirugikan. Begitupun sebaliknya, dia juga kemudian setiap melihat giginya yang saya copot satu, dia akan selalu mengingat saya. Dan tidak mungkin dia mengingat saya dengan kasih sayang, kan? Dia pasti akan mengingat saya dengan kemarahan, kekecewaan juga. Artinya persoalan tidaklah selesai. Dendam bisa saja masih terus terbangun. Tidak akan ada hubungan yang baik antara saya dengan dia. Hanya karena gigi ganti gigi, mata ganti mata. Apalagi semakin jauh kepada persoalan nyawa ganti nyawa, kan tentu itu akan jauh lebih berdampak kepada seluruh keluarga, bukan cuma pribadi tetapi kepada seluruh rumpun keluarga. Nah, hukum kasih sangat berbeda. Dia memang agak lama penyelesaiannya atau lebih lambat, namun sempurna. Lambat tapi tuntas. Itulah hukum kasih, kan? Itulah kemudian kita bisa menemukan saya melihat beberapa video tentang pemuda di Ambon, yang satu Muslim, satu Kristen, yang waktu itu mereka adalah berdiri di garis depan berperang pada waktu kerusuhan di Ambon. Kemudian mereka membuat satu video dengan mereka saling mengasihi, mereka saling menerima, mereka saling merangkul. Bukankah itu sebenarnya penyelesaian masalah yang sempurna? Nah, Yesus menawarkan penyelesaian masalah yang sempurna dengan fokus kepada respon kita. Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu begini. Hidup memang pilihan. Tetapi banyak hal dalam kehidupan yang kita tidak bisa memilih. Kita tidak bisa memilih persoalan yang datang ke dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa memilih kejadian-kejadian yang harus datang ke dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menghindari kehilangan barang yang tidak berharga sampai barang yang berharga yang kita miliki. Kita tidak bisa menghindari kegagalan di dalam hubungan, itu pasti. Bahkan kita tidak bisa menghindari hilangnya orang-orang yang kita kasihi di dalam kehidupan kita. Tetapi kita masih tetap bisa memilih pilihan terbaik. Pilihan terbaik itu apa? Merespon dengan benar. Nah, saya rasa sama di dalam persoalan ini. Secara khusus, secara pribadi kepada saya sendiri, tentunya saya belajar bahwa saya bisa marah melihat komentar yang berlebihan dari persoalan yang menimpa keluarga kami. Tetapi saya tetap bisa memilih untuk merespon dengan kasih, yaitu dengan berdoa bagi mereka. Dan melalui hal ini saya mau mengajak keluarga, rumpun keluarga, bahwa meskipun kita marah, kita kecewa dengan komentar miring yang mungkin sudah melibatkan seluruh keluarga besar, meskipun sebenarnya saya yakin orang-orang Toraja adalah orang yang bijak, yang bisa berpikir bahwa tidak mungkin keluarganya mengajarkan itu. Tetapi mari kita berdoa buat mereka. Mari kita menyatakan bahwa saya marah, saya kecewa, saya jengkel mendengar komentar itu, tetapi saya bisa memilih untuk mengatakan saya mengasihi Anda karena Tuhan Yesus mengasihi Anda. Kira-kira ini yang saya bisa bagikan pagi ini kepada kita semua. Tujuan harapan saya secara pribadi bahwa kita bisa tetap memiliki kedamaian, damai sejahtera Kristus, damai sejahtera Bapa dalam kehidupan setiap kita. Yang jelas bahwa Yesus datang menyempurnakan hukum Taurat yang sering kita sebut hukum kasih. Tentu ini bukan, sama sekali saya tidak mengatakan ini untuk berusaha mempengaruhi proses hukum yang berlangsung. Saya percaya juga bahwa pemerintah, kepolisian, jaksa, hakim adalah wakil Allah di dunia ini. Saya yakin hikmat Tuhan akan turun atas mereka untuk menyelesaikan persoalan, secara khusus persoalan ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.